Wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Al-Mukhtaram Kiai Haji Mahfud Abdul Ghani, Al-Mukarram Ustaz Ahmad Naful Habibi, serta jamaah bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini masuk malam 21 Ramadan, tepat malam Jumat, yang insya Allah terjadwal bahwasanya malam ini akan ada tausiah ataupun mau'izatul hasanah kultum, kuliah 7 menit, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustaz Kiai Haji Mahfud Abdul Ghani. Insya Allah beliau akan menyampaikan dan maklumat kepada para jamaah di sekitaran Musholah Al-Anwar. Insya Allah besok malam sudah dibuka penerimaan zakat fitrah, sedekah dan malnya untuk di Musholah Al-Anwar. Waktunya untuk sementara setelah ba'da sholat tarawih sampai jam 10 malam. Insya Allah panitia amil zakat akan standby di musholah. Jika ada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang mau menyalurkan zakat fitrahnya, bisa besok malam untuk langsung ke panitia zakat fitrahnya. Untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan guru kita Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Mahfud Abdul Ghani untuk menyampaikan mau'izah hasanah. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah laka syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku bil usub wa talinu bi as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Shadaqallahu maulana al-azim. Jamaah sekalian, orang-orang tua yang sangat saya muliakan, dan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya muliakan dan menghormati, akhina Ustaz Habibi, akhina Ustaz Alfi, dan jajaran pengurusan dan imam kita, akhina Ustaz apa? Siapa namanya? Hanif, dan imam rawatib kita, dan semua yang sangat saya cintai dan muliakan. Ada Pak itu ya tuh, Bapaknya pengurus masjid kita, Pak Heri, alhamdulillah. Udah kangen saya nih, dari malam Rebo, udah hampir 2 malam Rebo lewat. Gak ketemu murid, jadi guru, kangen banget. Mudah-mudahan saya lihat pada sehat murid-murid saya. Ibu-ibu juga pada sehat. Malam ini malam 21, tinggal 9 malam lagi. Ya, jamaah. Ya Allah, bulan Ramadan paling nikmat. Gak taunya, gak sangka-sangka tinggal 9 malam lagi jamaah. Nanti kalau udah Ramadan udah gak ada, baru terasa dah. Enakan bulan Ramadan, ngumpul, bangun bareng sahur, nunggu maghrib bareng-bareng, jam 4, jam 5 sore nyari tahu goreng, nyari lontong. Halo, bulan Ramadan enak banget. Biji salak jadi empuk. Ya, nanti kalau udah lebaran udah gak enak, dah ditarik keberkahan. Sekarang nih nikmat ya, benar-benar sampai 8:30, jarang kita 8:30 di lain malam Ramadan, Isya sampai 8:30, kecuali ada tahlil maulid. Ada berkat, ada kembuli, nah ditungguin. Ini kita, ya Allah benar jamaah ini tinggal 9 malam lagi. Tapi saya sampaikan juga bahwa yang kita minta itu bulan Ramadan tadi doanya tuh. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak tahu itu sebetulnya idam-idaman kita, ingin-inginnya kita tuh.
Itu doa yang kita minta di awalnya dari Allah waja'alna bil imani kamilin. Itu supaya iman kita sempurna. Ya. Kemudian kita minta juga ada namanya sholat, kemudian zakat. Kita minta di dunia, wabi dunia izahidin. Terus ada final permintaan kita adalah wafil jannati dakhilin wa minan nari najin. Terus kita minta surga jamaah. Kita nggak tahu artinya sebabnya. Kita minta surga, surga itu ada jamaah. Belum sih lihat surga. Kalau kita lihat surga, dunia nggak ada apa-apanya. Sampai kita minta nanti ada minuman yang hampir sama sama minuman dunia. Kullama ruziku minha min thamaratin rizqa qalu hadza ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Hampir sama. Apa di antara kita minta? Wala banin wa asalin musaffai syaribin. Nanti berikan minum ya Allah di surga, minuman susu campur madu kayak coklat, rada anget, musaffai syaribin. Keduanya itu madu sama susu campurin ya Allah. Nikmat minumnya. Coba minta yang gitu. Kita minta apa lagi itu? Ujung-ujungnya adalah wa min hurin ainin mutazawwijin. Ya Allah, nikahkan kawinin saya dengan bidadari-bidadari. Udah tua begini pengen minta di bidadari. Kenapa? Di dunia kita punya bini udah begah. Ngambek mulu. Bukan bini-bini yang di sini enggak, bini-bini di sini insya Allah rada-rada sama. Apalagi mau lebaran. Gak dibeliin pakaian, gak bikin gua siping, jajalin dah. Kayak bemo. Tapi ibu-ibu sorga sih gak begitu. Gak apa-apa bang. Kita gak bikin kue gak apa-apa, udah tua mau belagu gimana. Yang penting pol puasa kita bang. Terawih kita pol. Saya udah hatam Quran. Jangan beratin lebaran. Oh ini mah lain ini. Ini bini soleha banget ini orang sorga. Abang mau kawin lagi, saya ikhlas bang. Ada nggak yang begitu kira? Jadi kita minta begitu jamaah tuh ya Allah. Pakaiannya kita minta apa? Subhanallah. Wa min sundusin wa istabrakin wa dibaji mutalabisin. Kita minta pakai pakaian jenis sutra yang agak kasar biar anget. Sutra yang tipis. Subhanallah. Nah itu semua jamaah sekalian, ujungnya tadi ada doa tuh. Allahumma ja'al fi hadzal lailati syarifati minas su'ada'i makbulin. Wa la taj'alna minal asqiya'i Tuh, sayang kita nggak ngerti doanya sih, paling ustadz-ustadz yang ngerti. Kita ini kadang-kadang orang baca doa nggak tahu artinya. Misalnya ada imam baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Amin. Doa WC. Karena nggak tahu artinya. Kita minta ya Allah jadikan malam-malam Ramadan jadilah kami ini orang-orang yang bahagia. Yang diterima amal kami makbulin. Jangan kau jadikan kami orang-orang yang sengsara. Orang-orang yang apes nanti di akhirat, orang yang ditolak, yang diusir. Na'udzubillah min. Jangan sampai. Karena manusia itu ada 4 macam. Ada yang sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Ada orang emang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Oh ini jarang ini. Udah di dunia orang kaya, duitnya banyak, mobilnya hebat, sholatnya rajin, tahajudnya rajin, puasanya getol, baca Qur'annya suka hatam 5 hari sekali. Nggak boleh lihat musola ada kebutuhan apa-apa, udah duluan aja, nih sekian. Waduh, ini mah orang kaya di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Ini mah kelas VIP nih, yang begini. Cuman jarang. Jarangnya begitu, nggak ada. Biasanya kalau kanan dunia itu ke depan tuh kanan, kiri ngalah. Tuh lambangnya begitu. Ini dunia dilambangkan tangan kanan. Tangan kiri akhirat. Tuh, kalau tangan kanan ke depan sibuk sama dunia, akhirat kalah. Coba saya contohin. Misalnya ada telepon, bang, saya ntar mungkin
Buka puasa di Klender, mau mampir ke Cipinang Lontar, menyampaikan amanat bang. Abang kan cucunya Bang Samad ya, yang di Cikampek. Itu sawah yang di Cikampek itu dibeli bang. Abang cucu dapat nih, ini amanat semuanya udah dapat semuanya. Saya ntar sambil lewat, ya abang tunggu di rumah ya. Apaan? Ini warisan. Berapa? Lumayan nah, 30 juta. Abang tungguin ya, kira-kira kita nungguin. Udah azan Isya. Mendingan sholat tarawih apa mendingan nungguin? Akhiratnya sholat Isya, akhiratnya sholat tarawih malam 21. Akhirat segera-segera tuh akhiratnya. Dunianya kita mau dibawain warisan kita tuh 30 juta. Mendingan nungguin 30 juta, mendingan sholat tarawih. Susah jawabnya ini ngapa? Kagak bisa, orang jalan kanan ke depan, kiri ke depan jelek. Jelek gak? Ini kanan, ini kiri, begitu. Kalau kanan ke depan, kiri ngalah gak? Ngalah. Sampai Allah bertanya, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kenapa kamu ngalahin urusan akhirat, menangin dunia? Kenapa kamu mengutamakan dunia? Wal akhiratu khairu wa abqa. Udah kita begitu tuh. Peci mah peci, sorban mah sorban. Tapi kalau berhadapan sama dunia sama akhirat, kadang-kadang akhirat kalah. Kalah gitu. Kalah, udah kalah udah. Bini misalnya, ini punya bini masih muda, bang. Abang gak ada giliran kan terawih? Enggak. Ceramah atau jadi bilal? Enggak. Gini bang yuk, habis maghrib kita ke situ ya bang yuk. Kemana? Sono bang, kemana sih? Ya terserah mau ke Aryon kek. Nih saya dapat duit nih bang, nih tabungan alhamdulillah dapat 2 juta. Kita belanja bang ya habis maghrib. Kira-kira bini ngajak. Mendingan terawih mendingan kita nurutin bini. Tuh. Bini masih muda, ya Allah, manja lagi, ya kak ya. Kita manggil sama dia, mami, ya Allah. Tuh bini juga gitu juga manja, ada apa pop mie, ya Allah. Popi mie. Itu tuh, jadi orang kalau ngadapin dunia, akhirat kalah. Nah makanya ada orang yang jempolan, dunianya kaya, akhiratnya juga, waduh rajin. Ini bukan kita dah. Yang kedua barangkali, yang kedua ada lagi. Ada orang kedua, sa'idun fid dunya, tapi sayang, sakyun fil akhirah. Ada orang dunianya kaya. Tuh daerah-daerah Kelapa Gading, orang Cina, orang-orang Kristen, kaya-kaya. Kita punya HP, bikin orang mereka. Orang kafir, pesawat yang bikin orang kafir. Wah, mobil orang kafir. Kita kalau beli sorban-sorban yang dari di Mekah itu yang made in China, orang kafir. Tuh, jadi orang kafir kaya-kaya. Dia kalau misalnya kerja mau ke Arya Duta situ dekat Cikini, dia naik helikopter. Di atas dia punya itunya hotelnya. Ada tempat naro ituan helikopter, nggak ada kena macet dia. Orang kaya. Cuman kelihatan di dunia emang lu bahagia, duit lu banyak. Belanja kemana-mana cuman pakai ATM doang, gesek sono, gesek sini, bukan kayak kita. Orang Betawi ke Tanah Abang, duit ditaruh di kresek banyak banget. Yang 50-an ribu, yang 20 ribu, ya Allah pakai begitu. Dia kagak. Oke kita lihat dia kaya, cakep. Bininya cantik, suaminya ganteng. Dia jalan aja juga 5 meter, kita kewangian dengan baunya. Orang kaya. Orang kalau kaya diundang sedekah, mendingan kita memenuhi undangan orang kaya apa orang miskin? Jamaah. Lu pada denger gak ini gue ngomong? Lu jangan begitu sama guru apa? Diundang, misalnya diundang malam Rebo ada pengajian, saya
Yang ngundang situ orang baru pindah di Cipinang Lontar, orang kaya dikasih tahu, kata Alpi bilang ini kata orang kaya itu yang punya rumah baru, yang datang diminta 30 orang, dia akan mengeluarkan zakat malnya, satu orang 500.000 yang hadir. Mendingan ngaji malam rumah, mendingan tahlil dan orang kaya. Sabar geledek baru. Aduh. Tuh. Bener. Kita kalau urusan orang begitu kalah pokoknya. Jadi orang kaya sayang dia cuman di dunia doang bahagia. Di akhirat sengsara. Meninggal si Cina. Ya belum sampai ke akhirat. Baru di Jakarta Utara dekat pasar ikan. Dibakar dia punya mayit. Yang bakar siapa? Mantunya. Waduh. 1 jam habis udah semuanya jadi abu. Belum nanti dikenalin namanya api neraka. Di dunia pernah jadi orang bahagia. Di akhirat orang sengsara, orang apes. Ini bukan kita dah. Kita yang ketiga dah. Sakyun fid dunya, orang yang saki. Kata mereka orang ekonomi lemah. Ini kita nih ekonomi lemah nih. Muka-muka yang ya sekedar 1 piring kolak habis. Gak apa-apa. Ya gak? Ini orang-orang kayak kita nih, ekonomi lemah nih. Lihat tuh. Batuk orang miskin sama orang kaya beda gak? Kalau orang kaya. Coba orang kaya. Biarin dah. Gue dikata orang miskin gak apa-apa. Tapi ibadah gue rajin Ramadannya. Udah hatam Quran di malam Lailatul Qadar. Ya Allah. Allah simpen semuanya. Yarin di dunia begini bu ya. Yarin mau apa sih kita? Ya Allah. Nggak lama orang kaya bakal mati. Rumah ditinggalin. Motor ditinggalin semuanya. Bini tinggalin. Suami ditinggalin. Bini meninggal dunia. Suami jadi apa? Lah. Istri meninggal dunia. Suami jadi apa? Duda. Sekarang suami meninggal dunia, istri jadi apa? Janda. Bapak meninggal dunia, anak jadi apa? Hah? Yatim. Motor biarin gak apa-apa dah. Paling dia nangis berapa hari. Kalau dulu memang sebulan, gak ada mainan apa-apa. Dia lihat kedebong pisang, bapaknya bekas dimandikan. Sekarang mau dikuburin gak dia. Udah main HP, lupa mau bapaknya. Paling bini-bini kayak model bini sekarang. Dikuburin suaminya. Besok hari Minggu sore pakai lipstik lagi dia sama bedek emang begitu. Udah lupa sama lakinya. Habis lakinya galak banget. Bagus dah, papa mampus. Begitu ya mah. Galak banget di dunia. Gue jadi enak dah hidup di dunia bahagia. Sama kita punya bini yang cerewet, yang galak. Kalau bangunin sahur, ya Allah percis. Bang, lu tinggal gegara susah banget sih bang. Ya Allah ya Karim. Gua bangun dari 3:30, lu tinggal gegaras banget ya. Bangun apa? Bangun. Kita percis maling. Bangun. Gue siramin air nih. Yang cerewet begitu mati. Alhamdulillah gue bebas di mampus. Jadi oleh karena jamaah, siapa sih orangnya yang bakal awet? Kita biar gini-gini, alhamdulillah udah sholat taraweh, udah kelar, udah sholat isya. Tapi nanti saat kita meninggal dunia, wah beda, wah lain. Lain orang-orang beriman, orang-orang kayak kita nih, kuburan kita insya Allah mendapat raudhatan min riyadil. Ya Allah, nikmat banget, bener. Nabi nggak bohong, Allah janjikan innal abrara lafi na'im. Orang yang bakti-bakti, Allah akan berikan nikmat nanti di alam barzah, di alam akhirat nanti. Nikmat banget ya Allah, belum sorga, sampai di akhirat. Itu amal soleh ngintilin, ngikutin terus Pak. Dah sampai sini ya, ini gerbangnya gerbang sorga. Saya dari puluhan tahun dikubur, sampai di padang mahsyar, sampai di mizan, sampai di siratul mustaqim. Saya ini amal soleh yang mendampingin Bapak. Kalau anak Pak udah pada tau nggak mana. Kalau kendaraan Bapak, pakaian Bapak, udah ATM Bapak udah habis dah. Saya ini nganterin Bapak dari mulai kubur saya temenin. Di alam barzah saya temenin. Waktu sidang Allah saya bela. Nah sekarang nih gerbang sorga. Ya Allah. Bapak-bapak masuk ke sorga. Gerbang sorga. Baru ngeliat bidadari dengan tangannya. Subhanallah. Nah ya Allah cakep banget. Siapa
Waduh. Itu kata ulama yang kita baca dalam kitab Daqaiqul Akhbar, seandainya tetesan itu keringat bidadari netes ke dunia, dunia bakal wangi. Allah, itu keringatnya, bagaimana yang lainnya? Bandingin bini kita, dia belum mandi 2 hari. Jadi jamaah, kita jangan putus asa. Kita bagian orang ketiga, biarin hidup begini dah, nggak apa-apa dah. Mau nyatu bareng-bareng, mau kumpul habis maghrib, mau ngumpul nanti subuh, mau ngumpul lagi malam ini, kita tambah lagi. Kita yang tergolong orang yang biasa-biasa di dunia, tapi ada harapan bahagia nanti di. Yang keempat terakhir, orang yang jangan sampai naudzubillah. Siapa itu? Sakyun fid dunya wasakyun fil akhirah. Di dunianya sengsara, sembayang kagak, taraweh kagak, main gaplek mulu. Main catur, dari mulai kita mau taraweh main catur, begini hari main itikaf aja begini. Ya terus, ayo terus, muka udah kayak kunyuk. Badannya bukan kurus lagi, kurut tuh badan. Ya Allah, sembayang kagak, puasa kagak. Tangan tersentuh ulama Habib nggak pernah, kena udu kagak. Lebaran paling dulu. Orang-orang yang puasanya pol, habis sholat subuh masih dia makan tupat dulu. Yang begitu-gitu tuh, ya Allah, udah mandi jam 4. Udah berangkat, pakai apaan? Bawa ituan tuh sejadah. Tahu sejadah siapa diambil sama dia itu? Lu terawih kagak, puasa kagak. Sengsara di dunia, enggak ibadah, sengsara na'udzubillah di. Dah mudah-mudahan tinggal 9 malam lagi ya. Saya cuma doa ini, saya punya jamaah semua, mudah-mudahan pada sehat. Allah berikan panjang umur, sampai lagi nanti lebaran, mudah-mudahan ketemu Ramadan akan datang. Saya kira cukup sekian. Rabbana atina fid dunya hasanah, akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاة